Selanjutnya pagi ini kita masih membahas tentang sholat sunnah. Sholat sunnah yang akan kita bahas diantaranya adalah sholat sunnah istikharah, sholat sunnah hajat, dan sholat sunnah taubah. Ya, sebelumnya sudah kita sampaikan, sudah kita bahas bahwa sholat sunnah itu kalau secara definisi ya sholat yang tidak diwajibkan. Kalau dari kriteria atau dari pembagian secara mujmal global garis besar bahwa sholat sunnah itu ada dua. Sholat sunnah yang pelaksanaannya tidak terikat oleh waktu dan sebab, disebutnya sholat sunnah mutlak. Lalu sholat sunnah yang dipengaruhi oleh sebab dan akibat, disebutnya sholat sunnah muqayyad. Nah, yang muqayyad ini ada dua, sholat sunnah mu'aqqad dan sholat sunnah dzusabab gitu. Yang mu'aqqad ini udah gak dibagi lagi, yang dzusabab ini dibagi lagi, dzusabab mutaqaddim dan dzusabab mutaakhir. Dzusabab mutaqaddim itu adalah sholat sunnah yang sebabnya ada di awal, penyebabnya ada di awal, itu namanya sholat sunnah dzusabab mutaqaddim. Yang kedua sholat sunnah dzusabab mutaakhir. Nah, itu penyebabnya ada di akhir. Maksudnya setelah sholat penyebabnya di sana di depannya. Kalau tadi penyebabnya ada di awal, seperti sholat karena masuk masjid, jadi masuk masjid duluan, bukan sholat duluan. Sholat karena tawaf, itu sholat sunnah dzusabab mutaqaddim. Nah, sholat sunnah dzusabab mutaakhir nih, sekarang kita akan bahas diantaranya. Yang pertama adalah sholat sunnah istikharah. Ya, apa itu sholat sunnah istikharah? Sholat sunnah istikharah itu kita lihat dulu dari sisi definisi. Istikharah, bahasa Arab apa bahasa Jawa? Arab. Dari kata khara yakhiru, lalu dimudhoafkan khayyara yukhayyiru, lalu ditambahin alif sin dan ta, istakharra yastakhiru gitu. Istakhara yastakhiru, istikharatan. Khara artinya memilih, khayyara juga memilih, istakhara minta dipilihkan. Jadi kalau begitu sholat istikharah adalah sholat minta petunjuk agar Allah beritahu kepada kita tanda-tanda kebaikan yang kita sedang memilihnya atau kita sedang bingung menghadapinya. Itu disebutnya sholat istikharah. Nah, ya. Nah, sebagaimana sholat-sholat yang lainnya, sholat istikharah nggak ada yang beda dari sholat yang lainnya. Seperti biasa, kalaupun niat dalam hati, niatnya bunyinya begini, usolli sunnatal istikharah, gitu aja. Usolli sunnatal istikharati lillahi ta'ala. Tuh, 2 rakaat. Suratnya yang dibaca setelah Al-Fatihah, secara umum nabinya bersabda, ayat pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Udah biasa langganan kan Pak ya? Iya, langganan, karena memang nabinya sukanya itu Pak. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Qobliyah juga begitu, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ba'diyah juga begitu. Kecuali ada ketentuan atau kebiasaan yang berbeda, itu Nabi suka menyebutkan, misalnya sholat duha, asyamsi ad-duha, ya, rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat asyams, dan yang keduanya surat ad-duha. Nah, itu baru tuh kita beda juga dalam arti bukan wajib, boleh memilih tetap mau kuliah sama kulhu atau asyamsi dan ad-duha, itu juga bebas. Sehingga para ulama ada yang menggabung 2 rakaat pertama kuliah kulhu, 2 rakaat berikutnya asyamsi ad-duha, 2 rakaat berikutnya kuliah kulhu lagi gitu Pak. Ada yang 2 rakaat berikutnya asyamsi dengan kuliah, 2 rakaat berikutnya ad-duha dan kulhu. Nah, itu dalam rangka
ingin menggapai semuanya dari yang apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat witir itu yang sering Nabi gunakan, suratnya Al-A'la dan Al-Ghoshiyah. Ya, nanti rakaat berikutnya beda lagi dan seterusnya. Ya, itu adalah tetap dalam koridor atau dalam ketentuan hukumnya sunnah, tidak wajib, tidak harus. Maka terserah kita ya, yang kita kira-kira suka membacanya, mantap membacanya, maka baca. Yassiru wala tu'assiru, kata Nabi, permudah, jangan dipersulit kalau ada orang mau melaksanakan ibadah. Kalau mau ibadah dipersulit, ya nanti enggak ibadah, Pak. Nah, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Jabir, sahabat Jabir bin Abdillah. Ini sahabat Jabir ini, Pak, sahabat yang luar biasa, ya, banyak hafalan hadisnya. Beliau dari kalangan Ansor, jadi kenal Nabi ya di Madinah, kenal Nabi di Madinah. Begitu kenal Nabi, luar biasa, langsung cinta, langsung menghafal banyak hadis. Sahabat Jabir, peristiwa perang Badar di tahun kedua Hijriah, beliau merasa ingin ikut kalau ada perang berikutnya, karena perang tersebut beliau tidak ikut. Perang di tahun berikutnya, perang Uhud. Perang Uhud ini perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Kalau tidak salah bulan Syawal terjadinya. Nah, perang Uhud ini perang yang dialami oleh Nabi, kalah. Perang Badar menang, perang Uhud kalah. Di antara yang termasuk syuhada Uhud itu, di antaranya adalah bapaknya Jabir, namanya Abdullah bin Hazm. Nah, waktu itu dua orang ini, sahabat Jabir dan Abdullah ini, daftar perang, Pak. Sebelum berangkat perang itu daftar. Ini ayah, ini anak, kata Abdullahnya nih, ini anak saya, Rasulullah namanya Jabir. Lalu keluargamu masih ada di rumah? Banyak, anak-anak saya banyak, katanya. Kalau begitu Jabir nanti saja, jangan ikut dulu, bapaknya saja. Nah, padahal ingin banget perang, Pak. Karena perang zaman dulu itu tidak dikhususkan untuk angkatan perang, TNI, ya, tentara, itu tidak, bahkan tidak dibayar. Persis seperti peristiwa itu apa namanya, yang Oktober, Pak, 10 November ya, Pak, 10 November. Ya, itu Masya Allah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengerahkan banyak ulama dari berbagai daerah. Ada dari Cirebon, Kiai Abbas, ada dari Tasik, bapaknya Kiai Ibn Ru'yan, dari Jakarta, Kiai Zainal Mustafa, dan lain-lain. Itu diundang semua untuk resolusi jihad. Tidak dibayar, Pak. Ongkos sendiri, makan sendiri, mereka datang. Berjuang, mengerahkan santrinya, dan alhamdulillah sampai sekarang Jepang tidak menguasai kita. Itulah berkat daripada resolusi jihad para kiai, para ulama kita. Nah, sahabat Jabir ini merasa apa ya? Merasa kecewa, merasa tidak beruntung nasibnya. Aduh, apaan bisa perang? Nah, ceritanya ternyata perang Uhud kalah dan bapaknya termasuk syuhada Uhud. Pulang ceritanya, Pak. Ya, malamnya Rasulullah menyusun perang lagi. Kita hadapi lagi kafir Quraisy, katanya. Dikumpulkan orang-orang, termasuk banyak puluhan orang munafik yang ikut daftar, tapi ditolak oleh Rasulullah. Karena waktu perang Uhud ngacir sebelum dimulai sudah pada pulang duluan tuh orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Nah, saat itu Jabir daftar, Pak, dan diterima. Paginya nggak jadi perang. Nah, paginya nggak jadi perang karena diketahui orang kafir Quraisy pimpinan Abu Sufyan telah ngacir duluan, telah pergi meninggalkan wilayah yang telah ditetapkan untuk perang kembali di tahun itu. Nah, ini sahabat Jabir bin Abdullah sering dapat ijazah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dapat ijazah sholat istikharah.
doanya dan tata caranya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayat Sahih Imam Muslim, Imam Bukhari juga meriwayatkan, bahkan Imam 7, ya, Imam 7. Tapi selain Muslim, Imam 7 selain Muslim. Berarti ada Imam Bukhari, ada Imam Nasai, ada Imam Ibnu Majah dan lain-lain. Kata sahabat Jabir, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuna al-istikharah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajari kami tentang sholat istikharah fil umuri kulliha, dalam segala urusan. Kama yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajari kami tentang Al-Qur'an. Jadi bagaimana Rasul mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabatnya, demikianlah Rasul mengajarkan sholat istikharah kepada sahabat siapa? Jabir bin Abdullah. Kemudian Rasulullah bersabda, yaqul idza hamma ahadukum bi amrin falyarka' rak'ataini min ghairil fariidah. Jika, kata beliau, jika kamu mengalami kebingungan, kebimbangan, jika di antara kamu mengalami kebingungan atau kebimbangan dalam menetapkan satu urusan, falyarka' rak'atain, maka rukuklah kamu 2 rakaat. Maksudnya sholatlah 2 rakaat min ghairil faridah, yang termasuk bukan sholat fardu. Summa yaqul, kemudian ucapkan olehmu, Allahumma inni astakhiruka, ya Allah, aku minta agar engkau memilihkan untukku dengan pilihanmu. Allahumma inni astakhiruka, ya Allah, aku mohon kepadamu atas pilihanmu, biilmika, dengan ilmumu, wa astaqdiruka biqadritika, dan aku minta kemampuanmu, ya, aku minta agar diberikan kemampuan dengan kemampuanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu dengan karunia yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena engkau adalah yang kuasa sementara aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau maha mengetahui sementara aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah zat yang maha mengetahui yang gaib. Masih panjang dikit lagi doanya. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam, jika engkau bertahu, jika engkau mengetahui anna hadzal amra, sesungguhnya perkaraku ini, urusanku ini. Nah, disebutkan di situ, Pak. Apakah pilpres, apakah jodoh, apakah kuliah, apa berangkat haji dan lain-lain. Jika urusanku ini khairun, baik, li, bagiku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dan dalam kehidupanku, wa akibati amri, dan pungkasan atau akhir daripada akibat perkaraku, ajilihi wa ajilihi, yang cepat maupun yang lambat, yang kontan maupun yang berangsur. Faqdurhuli, maka tetapkanlah ia untukku, wa yassirhuli, dan mudahkan ia untukku, summa barik li, kemudian berkahilah ia untukku. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amru syarrul fi dini wa ma'asi wa akibati amri, dan jika perkara ini yang aku sedang adukan kepadamu ini buruk untukku, ya Allah, juga untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan akhir daripada akibatku, maka fasrifhu anni, palingkan ia dariku, wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya, waqdurhu lil khair, dan tetapkan ia waqdur lil khair, dan takdirkan untukku kebaikan, haitsu kana summa ardini bi, dan ridhoi aku, haitsu kana summa ardini bi, di mana saja, kapan saja, ridhoi aku dengan itu. Nah, itu diantara doa yang dipanjatkan oleh sahabat Jabir yang dapat ijazah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa itu, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah silahul mukmin, yaitu senjatanya orang yang beriman. Setiap perkara pasti kita tidak akan mampu menyelesaikannya. Perkara sekecil apapun,
Maka alangkah sombongnya jika kita tidak mau mengadukan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah saja, yang paling mudah Pak, dan kelihatan ibadah, baca Quran. Kita disuruh berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi maksiat, Pak. Ya. Dan salat kita itu tidak menjamin bahwa apa yang sedang kita kerjakan, salat yang sedang kita lakukan seluruhnya benar menurut Allah. Apakah wudunya, apakah gerakannya, ataukah bacaannya, itu tidak menjamin, kita tidak yakin bahwa semuanya benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dari awal kita suruh berlindung pada Allah atas godaan setan yang terkutuk. Sebelum sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai sholat, astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun pada Allah agar apa yang telah kita lakukan tidak menjadi dosa bila ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalamnya. Nah, yang dimaksud doa dalam rangkaian sholat, ya, setelah kita berlindung, setelah kita istighfar, lalu kita mendekatkan diri pada Allah. Jadi kalau niat doa, Pak, yang bagus itu niat mendekatkan diri pada Allah. Karena sesungguhnya takdir kita sudah ditetapkan. Ya kan? Takdir kita sudah ditetapkan, Pak. Dan ketetapan takdir itu adalah berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Misalnya sholat istikharah atau tidak, nanti pilihannya yang mana, Allah sudah tahu. Saat itu Allah kabulkan atau tidak, karena Allah pengetahuannya tidak terjangkau. Lintas alam, lintas generasi, ya, lintas waktu dan lain-lain. Itulah pengetahuan Allah, sehingga istikharah yang akan kita lakukan sudah diketahui oleh Allah akan terjadi pada kita apa. Karena kalau tidak diniatin doa, lalu kita akan menyangka inilah hasil istikharah saya. Walaupun memang itu terjadi berdasarkan sudut pandang syariat, Pak. Sudut pandang syariat ya harus kita lakukan semua jenis-jenis ibadah. Ya, tanpa harus menyampingkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi percaya dengan takdir juga melaksanakan syariat. Jangan sampai begini. Lah, istikharah juga sudah ada takdirnya. Ngapain istikharah? Sama dengan sholat, nggak sholat juga sudah ada takdirnya. Ngapain sholat? Lalu saya akan berikan balasan pendapat. Ya udah, Pak, makan nggak makan juga tetap. Jadi nggak usah makan. Dipakai nggak dipakai juga baju kotor, nggak usah dicuci, kan gitu ya jadinya. Jadi ikuti syariat. Udah masalah takdir jangan kepo, jangan minta keterangan yang bukan wilayah kita mendapatkannya. Sudahlah, itu adalah urusan Allah. Hanya sekedar kita tahu gambaran bahwa proses ditetapkannya takdir kurang lebih seperti itu. Maka hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita sholat istikharah, lalu kita minta pada Allah dengan bahasa yang kita tidak sulit mengucapkannya. Syukur bisa mau menghafal kalimat-kalimat doa tadi, ya, ditulis, ditempel, dibaca lagi. Sekarang usianya misalnya 56, hafal-hafal usia 60, ya lumayan, Pak. 3 tahun menghafal sholat istikharah karena dibacanya pas waktu sholat tahajud saja. Malam kan sholat fardunya di masjid, sholat sunnahnya di rumah, maka membacanya saat sempat setelah sholat sunnah. Insya Allah hafal, nggak ada yang terlambat, ya. Baca, sering baca, nanti lama-lama hafal. Setelah kita baca, kita hafal teks Arabnya, karena ini kita tafaul namanya. Tafaul karena nabinya membacanya dengan bahasa Arab, tapi bukan wajib, Pak, ya. Kita boleh, ya, bahkan lebih bagus menggunakan hasrat hati, jeritan hati
kalau kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini lagi sedang punya urusan ya Allah. Anak saya maunya di UI, saya maunya di ITB ya Allah, misalnya begitu. Panjatkan, bingung saya. Sementara anak harus taat pada orang tuanya, takut anak kalau nggak taat pada orang tuanya nanti menjadi penyebab anak itu tidak birrul walidain. Ya Allah, anak saya mau menikah, tapi pilihannya dengan pilihan saya berbeda. Yang pilihan dia, yang seperti yang dia inginkan, kok tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Dia tidak ibadah, bahkan ada yang milihnya non-Islam. Bingung di situ ya. Kalau saya kerasin takut kabur ya Allah gitu misalnya. Nah, orang tua sekarang pada takut sama anak, kerasin kabur. Yang ironis lagi, ketika ada guru menghukum untuk sholat, gurunya dituntut, dihukum berapa tuh. Nah, ada hal-hal seperti ini di masa kini, problem ya kita. Maka kalau banyak problem, ya banyak ngadu pada Allah. Sebagai orang beriman seperti itu harusnya. Termasuk pilpres kemarin, nanti ada pilkada. Ya kalau bingung, udah adukan pada Allah. Ada dari Habib Mutahhar, Pak Habib Muhammad Mutahhar, mengijazahkan ini pada orang-orang NU dulu ya. Kan suka susah Pak kita. Setelah sholat istikharah masih bingung. Ada nggak yang setelah sholat istikharah masih bingung? Pertamanya bingung, nah, terutama anak muda milih jodoh bingung. Ya. Ini cantik tapi miskin misalnya. Ini jelek tapi kaya, gitu ya. Ada yang problem seperti itu. Ini tegas tapi kok non-Islam. Ini Islam tapi kok kelihatannya suka korupsi. Bingung di situ Pak ya. Tapi kalau antara Muslim dan non-Islam nggak usah bingung, pilih yang Islam. Kalau dua-duanya Islam, dua-duanya kafir, nah baru tuh kita di situ harusnya bingung. Nah, itu dalam pilkada nanti ya. Pilpres sudah kelewat, sama-sama Muslim masalahnya. Sama-sama ada kiainya, ada habibnya, ada ulamanya. Nah, itu bingung kita. Gak bisa menyalahkan sepihak. Nah, lalu kita bingung di sana, maka ada alternatif solusi dari beliau. Di antaranya ketika selesai sholat istikharah, lalu buka Al-Quran. Setelah dibuka Al-Quran, di halaman berapa kita tentukan, bukanya bebas semuanya kita. Lalu kita hitung tuh huruf kho dan sin banyakan mana. Kalau banyakan kho itu isyarat khair. Kalau banyakan sin isyarat syar. Syar itu buruk, khair itu baik. Tapi itu isyarat mah, bukan kepastian. Ya, tapi banyak ulama yang mengamalkan ini. Bukan ngitung kancing, bukan. Bukan, kalau ngitung kancing nggak ada ijazahnya, nggak ada rumusnya. Baik, buruk, enggak begitu. Yang kedua Pak, minta pendapat ibu kalau masih ada ibu. Bahkan semacam Gus Miftah, ya orang seperti beliau itu nggak mau istikharah kalau masih ada ibu. Cukup nanya ibu, Bu ini baik apa enggak? Kata ibu baik, udah lakukan. Kamu istikharah apa enggak? Masih ada ibu. Gitu. Banyak ulama yang seperti itu Pak. Selama masih ada orang tua, petunjuk orang tua lebih dipatuhi. Ya, walaupun berat Pak. Saya dulu sebelum nikah itu saya sowan ke guru saya di Demak. Kata beliau, tahun depan nikah. Pilihan orang tuamu, pisek ke pengkor ke gitu, bahasanya begitu kasarnya. Ya Allah, tapi saya mahabbah Pak, saya siap guru. Pisek pengkor pilihan orang tua saya. Jadi nggak usah istikharah Pak saya. Apa kata guru? Pulang ke rumah, bukan ke rumah, ke kontrakan Jakarta di Gang Kule situ. Tiba-tiba nggak lama kemudian Kiai Jazuli ke kontrakan tuh, sudah punya belum deh? Yang mana Ustaz? Yang mana katanya? Ini calon ya? Belum gitu. Nah, saya anggap beliau guru Pak. Saya anggap beliau orang tua, karena kan guru kan orang tua juga. Pesan guru yang di sana, pilihan orang tuamu, ijab pengkor pilihan orang tuamu, saya siap.
Begitu pulang tidak lama ke Jakarta lagi, Kiai Jazuli datang menyampaikan bahwa di Cirebon ada pilihan beliau, katanya gitu. Ya udah saya ikut, saya udah siap kok. Udah Pak, sampai di sana ya belum kenal, belum pakai HP, belum apa, nggak ada komunikasi apa. Orang saya udah siap, terserah Kiai, ya gitu. Ya ternyata luar biasa, maksudnya tidak mengecewakan. Mungkin beliau juga tahu selera saya, udah. Nah, seperti itu tuh Pak, anak sekarang jarang yang mau dengan pilihan orang tuanya ya. Sudahlah istikharah tidak, mau mengikuti pilihan orang tua tidak, umumnya itu akan menjadi penghambat perjalanan hidupnya. Bahkan ada seorang habib Pak, saya tidak sebut nama deh, itu ngadu ke Kiai Jazuli. Ini gimana Ustadz, katanya, anak saya udah nggak taat lagi sama saya, terutama mau nikah dengan laki-laki yang tidak sepilihan dengan orang tuanya. Kabur Pak, nikah di luar sana kabur. Mau didoain kasihan, didoain maksudnya sengsara lu misalnya gitu ya, kasihan namanya anak ya. Ya sudah, nanti juga Allah akan hukum dengan sendirinya. Udah doain baik saja, nanti Allah yang akan menghukumnya atau yang akan memberikan teguran kepadanya. Nah, ternyata dalam pengalaman itu Pak, dalam penelitian atau dalam risetnya Mario Teguh dulu mengatakan di antara penyebab ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu umumnya disebabkan oleh saat nikah tidak dapat restu dari orang tua atau terutama istrinya. Nah begitu Pak, itu diantara hasil penelitian dari seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran atau tidak taat kepada orang tuanya. Termasuk ini juga Pak, sebetulnya Pak, kalau dalam Islam termasuk pilpres, termasuk pilkada. Mah apa ya misalnya gitu, udah ini aja, ya udah dalam rangka taat sama orang tua aja Pak ya. Kalau orang tuanya benar-benar apa disebutnya, menurut pandangan kita selalu mengutamakan agama, bukan mengutamakan dunia. Nah, kalau mengutamakan dunia ya pura-pura aja, pilihannya beda nggak apa-apa, karena dia termasuk orang yang misalnya nggak paham dengan agama kalau urusannya menyangkut masalah agama. Bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah, itulah mengenai sholat istikharah. Berapa kali sholatnya, kapan waktunya? Yang utama malam, tapi siang pun tidak mengapa. Boleh-boleh saja mengerjakan sholat istikharah di siang hari. Ya, yang penting jangan setelah subuh dan setelah asar. Itu untuk sholat ini haram, hukumnya dilarang. Sholat apa disebutnya, sholat dzusabab mutaakhir ya. Kalau dzusabab mutaqaddim masih bisa, masih boleh. Lalu berapa rakaat, berapa hari, sesuai dengan ketemunya kita yakin terhadap pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehari enggak keluar mimpi, enggak keluar petunjuk, hari berikutnya sholat lagi. 2 hari masih bingung juga, sholat lagi terus Pak. Karena tanda-tandanya akan diberikan petunjuk oleh Allah itu bukan hanya mimpi. Ketenangan hati itu menandakan bahwa Allah sudah merestui niat dan pilihan kita. Jadi kalau ada sudah mulai tenang, ya sudah, itulah pilihan Allah. Kita amalkan baru ya. Itu mengenai sholat istikharah. Selanjutnya yang kedua adalah sholat hajat. Sholat hajat itu sholat yang dikerjakan 2 rakaat juga, yang suratnya seperti tadi kuliah dan kulhu ya, karena itu adalah sholat yang tidak ada perbedaan dengan sholat lainnya, yang tujuannya adalah untuk meminta bantuan, pertolongan, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama hajat-hajat besar. Hajat besar itu misalnya sebentar lagi waktunya bayaran tapi belum ada uangnya, beberapa hari lagi ada tagihan ya, jatuh tempo belum ada buat bayarnya, macam-macam lah, ada kontrakan atau segala macam. Nah hajat-hajat yang besar itu
kita adukan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang tidak dikabulkan bisa membayar, paling tidak orang yang menagihnya nanti akan belas kasihan dan memaafkan serta menundanya untuk pada tempo yang berikutnya yang telah disepakati lagi misalnya. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang Allah berikan, Allah turunkan kepada kita ya, dan kepada orang lain yang berkaitan dengan masalah kita. Apalagi kalau hajat itu hajat agama, Pak. Hajat agama itu hajat masjid. Nih, hajat masjid misalnya pengurus masjidnya menganjurkan kita akan melayani masyarakat, sudah punya pandangan akan melakukan pelebaran halaman misalnya, akan ada yang harus diganti rugi ya, akan ada yang digusur, sudah disepakati tapi uangnya belum ada, sholat hajat bareng gitu Pak. Itu bagus ya. Termasuk pemerintah kalau yang sering sholat sih harusnya menganjurkan pada menteri-menterinya untuk hajat besarnya selalu dengan sholat hajat. Sama waktunya boleh malam, boleh siang, boleh sendiri, bahkan utama sendiri, dan juga boleh berjamaah. Itu Pak. Doanya yang Nabi baca dalam bahasa Arabnya ya, bunyinya begini: la ilaha illallahul halimul karim. Ada hadisnya begini: man kanat lahu hajatun ilallah ta'ala, siapa saja di antara kamu yang punya hajat pada Allah, au ila ahadin min bani Adam, atau punya hajat kepada salah satu di antara bani Adam, hajat pengen menjadi menantunya ya, anaknya kok memikat hati, saya pengen jadi menantunya gitu. Itu hajat besar tuh Pak, termasuknya hajat kepada seseorang. Fal yatawaddo, maka kata Nabi berwudulah. Fal yuhsinil wudu, maka baguskan wudumu. Tsummal yusolli rakaatain, kemudian sholatlah 2 rakaat. Tsummal yusni 'ala Allah, kemudian puji-pujilah Allah. Ya Halim, ya Ghani, ya Hamid, ya Rahman, ya Rahim, terus kalau bisa sampai nangis. Ya, wal yusolli 'ala Nabi, kemudian baca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, banyak aja Pak, minimal 100 lah. Tadi yang Asmaul Husnanya baca 100, walaupun yang kita hafal hanya 5, dibolak-dibalik, ulang-ulang gitu ya. Itu aja, karena itu namanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sholawat, wasilah namanya sholawat itu. Tsummal yaqul, kemudian baca olehmu la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli itsm. La tada'li dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala hajatan hiya laka ridun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Itu yang mau bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia ya sesuaikan dengan selera hati ya Allah. Saya punya hajat besar, mau nikahin anak tapi belum punya modal gitu Pak. Masih lama sih ya Allah, tapi tunjukkan dari sekarang, mudahkan urusan saya, jangan sampai ada hutang dan lain-lain. Itu selalu Pak, tiap malam sholat hajat begitu lagi bunyinya. Apalagi termasuk mau haji Pak. Kita yang nggak punya biaya, kalau sering doa sih insya Allah Allah mudahkan ya. Allah, orang-orang pada haji, saya belum haji juga ya Allah. Terus setahun sholat hajat terus, ya dikabul juga, nggak usah bosan, karena setiap doa pasti ada pahalanya Pak. Nggak usah mengharap terlalu banyak yang dikabulkan, yang penting niatnya ibadah, nanti nggak bosan. Nabi Zakaria itu Pak berdoa pengen punya anak ya, dari sejak jadi nabi dikaruniai anak itu usia 82 tahun. Berapa tahun tuh? Katakanlah dari 40, dari 40 sampai 82, berarti berapa? 42 tahun. Rabbi habli minas solihin, enggak bosan-bosan.
setahun, ya Allah mana anakku. Enggak begitu Pak. Rabbi habli minas sholihin terus, Rabbi habli minas sholihin lagi gitu. Lama-lama usia yang sudah tua tetap saja Allah kabulkan ya, walaupun secara biologis atau secara manusiawi tidak mungkin ada nenek-nenek hamil, tapi nyatanya ada Pak. Nah begitu ya. Nah ini ada ini Pak, ada pengalaman yang menarik dari Rasul juga ya, dimana ada seseorang waktu itu datang ke Nabi, tidak disebutkan namanya. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim dari Utsman bin Hunayf. Jadi zaman Nabi itu banyak nama Utsman, maka disebut binnya. Di antaranya adalah Utsman bin Hunayf. Beliau menyampaikan kabar pengalaman yang beliau lihat. Anna rajulan dharirul basar. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang buta mata. Buta matanya karena penyakit, maksudnya nggak bisa melek. Buta mata udah lama ya, belek rebek lah gitu Pak, nggak bisa ngeliat-liat, diobatin ini diobatin itu nggak sembuh-sembuh. Lalu ata ilan Nabi, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang itu berkata, ud'ullaha ayyu'afiyani, katanya, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku sembuh. Faqala, lalu Nabi bersabda, in syi'ta akhartulak, jika kamu berkenan tunda permohonan doamu, tunda, jangan sekarang. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Tirmidzi, sabar tawa in syi'ta da'autu, sabar ya katanya, tapi kalau kamu berkenan sekarang saya doakan. Akhirnya orang itu mengatakan, faqala udhu, sekarang saja ya Rasul, doakan. Lalu Nabi ternyata tidak langsung mendoakan Pak, Nabi mengajari saja. Lalu kata Nabi, fa'amarahu ayyatawaddo'a fayuhsinu wudu'ah, lalu Nabi menyuruhnya wudu sekarang. Wudu, bagus sih wudumu ya, baguskan wudumu. Wa yusalli rakaatain, dan sholatlah 2 rakaat. Wa yad'u bihadza du'a, dan doalah dengan doa ini. Nah, sholat yang dikerjakan tuh Pak, karena punya hajat disebutnya sholat hajat. Kalau niat sholat hajat, sholat istikharah, usuli sunatan saja sudah sah Pak. Ya, karena namanya sholat sunnah itu, penamaan sholat sunnah itu dengan sendirinya ada menyesuaikan dengan niatnya ya. Udah usuli sunatan Allahu Akbar sudah sah, walaupun tidak disebut hajatnya, tidak disebut istikharahnya. Tapi kalau mau disebutkan ya baik, jadinya lebih baik, karena akan semakin menguatkan keyakinan hati kita. Lalu kata Nabi, sholat 2 rakaat setelah wudu, lalu berdoalah seperti ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin Nabi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi fi hajati hadhihi litudla. Allahumma basya'fihu fi. Nah gitu kalimatnya. Ini doa ini Pak termasuk doa yang kita panjatkan setiap kita tawassul. Ini juga dalil tawassul juga bisa. Dimana kurang lebih artinya begini, ya Allah, aku mohon kepadamu dan aku hadapkan wajah ini kepadamu dengan perantara Nabi Muhammad SAW, Nabi rahmah katanya. Lalu setelah itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika, aku menghadap kepadamu, menghadapkan diriku kepadamu, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, dalam segala hajatku, hadihi, yang ini, litutdo, agar dia mengabulkan hajatku. Allahumma fasyafihu fi, ya Allah sembuhkan penyakitku ini. Nah begini Pak, biar biar enggak disebutnya rancu bahasanya, kita sesuaikan dengan bahasa kita saja. Ya Allah, aku hadapkan diri ini kepadamu dengan jahnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kabulkan permohonanku dengan jahnya Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, doakan aku kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Nah gitu namanya tawassul Pak. Pada wali Allah juga begitu. Ya wali Allah, aku menghadapkan dirimu kepadamu agar engkau menghadap Allah
dan memohonkan pada Allah atas segala hajat-hajatku. Karena yang dikabulkan oleh Allah kadang bukan doa kita tapi doa mereka. Ya, terutama adalah doa Nabi Muhammad SAW, dan Nabi saat ini sudah tiada menurut pandangan dohir. Makanya kalau ziarah ke Rasulullah di Madinah itu kalimatnya dipanjatkan seperti itu, Pak. Ya Rasulullah, inni atawajjahu ilaika bihabibikal Mustafa, dan seterusnya. Ya, dengan kalimat-kalimat yang tidak mengandung kemusyrikan. Karena ada orang yang menuduh musyrik, wah doa di makam Nabi jangan minta-minta kepada Nabi. Siapa yang minta ke Nabi? Mintanya kepada Allah, tapi wasilahnya kepada Rasulullah. Hanya salah pandang saja mereka. Makanya kalau doa di depan kubur Nabi sambil lewat sama laskar, sama apa? Iya, laskar namanya, polisi di sana, itu diusir-usir aja tuh, Pak. Karena disangkanya musyrik. Karena itu adalah tawassul. Tawassul juga diperintah oleh Allah, Pak. Dalam Al-Quran ada. Surat Al-Maidah, ya. Nah, itulah mengenai sholat istikharah, ya. Maaf, sholat hajat. Yang terakhir adalah sholat taubat. Sholat taubat juga sama. Sholat taubat juga sama. Waktunya adalah boleh malam, boleh siang. Terutama kalau habis maksiat, Pak. Habis maksiat tuh nggak terasa kan, namanya ngerumpi, ngobrol kan ngerumpi jadinya, Pak. Pulang ke rumah, udah ambil wudhu, sholat. Ya Allah, maafkan jika dalam kata-kataku, dalam pergaulanku, dalam tongkronganku tadi ada maksiat, punya dosa, punya salah. Sholat, udah sholat, tidur, aman tuh, udah nggak punya dosa kalau gitu. Suratnya sama, kuliah dan kulhu. Oh, yang lain juga boleh, seperti surat Ad-Dukhan juga bisa, ya, kalau nggak kepanjangan. Nah, doanya namanya sholat taubat, ya minta ampun, ya. Ampuni aku ya Allah, ampuni saya, keluarga saya, orang tua saya, guru saya, terutama saya Allah yang belum sampai saat ini belum bisa berbuat baik pada orang tua saya, pada keluarga saya, yang sering menyakiti kata-kata ini dan seterusnya. Pula banyakin bahasa kepada Allah. Allah nggak bosan, Pak. Ya, nggak usah khawatir, Allah nggak bakal bosan bahwa Allah senang kepada hambanya yang sering minta kepadanya. Nah, barangkali secara singkat itulah mengenai 3 sholat yang termasuk dzusabab mutaakhir. Sebabnya ada di akhir, hajatnya belum ada tapi sholat dulu, pilihannya belum ketemu tapi sholat dulu, ya. Itu sholat istikharah, sholat taubat juga sama, belum diterima taubatnya tapi sholat dulu. Nah, jadi sholat duluan, ininya sebabnya ada di akhir, makanya disebut dzusabab mutaakhir. Demikian, barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai saya minta pendapat baik, minta pendapat mengenai sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud. Mungkin kita lakukan tengah malam atau setengah hujan, dan waktunya ini enak, nyaman, kita lakukan. Nah, saya minta pendapat yang terbaik dilakukan itu bisa pertama sholat taubat, kedua selesai sholat taubat terus dilakukan sholat hajat, setelah hajat terus tahajud. Itu pendapat taubat baik atau tidak? Kita taubat, hajat, tahajud terus mirip, karena setelah dilakukan itu baru mirip selesai baru tahajud. Gimana yang terbaik menurut Ustaz? Apa surat taubat dulu atau hajat dulu atau tahajud dulu? Namanya proses ini rutin, kita melaksanakan sholat terus, karena kita kan banyak kesalahan tiap hari, ya, omongan apa orang kita taubat tiap malam, boleh atau tidak? Terima kasih Pak Ustaz. Iya, baik. Saya sampaikan ulang bahwa sholat tahajud itu adalah
sholat yang dikerjakan di malam hari setelah bangun tidur. Apapun sholatnya yang dikerjakan setelah bangun tidur sudah otomatis namanya sholat tahajud. Saat malam itu bangun tidur sholat hajat sudah otomatis namanya tahajud. Saat itu bangun tidur sholat witir sudah otomatis namanya sholat tahajud. Karena tahajud secara bahasa adalah menjauhi tempat tidur, artinya bangun tidur untuk sholat. Sholatnya sholat apa saja, yang penting adalah sholat sunnah. Maka kalau urutannya hajat dulu, lalu taubat, lalu tahajud, atau tahajud dulu, taubat, kemudian hajatnya, itu berarti kita masih memisahkan antara sholat tahajud dan sholat yang lainnya, atau maknanya sholat tahajudnya belum digunakan secara menyeluruh ya. Walaupun itu sah-sah saja Pak, nggak apa-apa ya. Tapi kalau ditanya utama mana, utama sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan saja Pak. Kalau kita sudah dapat pencerahan nih bahwa tiap hari kita melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang utama sholat taubat dulu. Nah, berhubung hajatnya besar gitu misalnya, wah lagi putar nih ya, ingatnya kok bisa bayar utang aja, maka utamanya adalah sholat hajat dulu Pak, gitu, sesuai dengan kondisi hati. Tapi bagi orang-orang mukhlisin, orang-orang khawasul khawas, yang bikin masalah adalah dosa, maka selalu sholat hajat dulu. Ya, maaf sholat taubat dulu, karena yang membuat rasa gelisah itu bagi mereka adalah dosa. Beda dengan kita yang buat gelisah, kadang melang istri, tagihan, bayaran dan lain-lain. Jadi kalau saya ditanya, saya akan menyesuaikan ini Pak, menyesuaikan kebutuhan ya. Maka yang didahulukan itulah yang diutamakan. Tapi ada juga yang mengakhirkan yang paling dibutuhkan. Enggak, ini buat pemungkas saya terakhir biar saya bisa nangis. Makanya itu dikembalikan kepada keadaan hati dan selera daripada orang yang sholatnya. Tuh. Makanya boleh siang, boleh malam itu untuk menyesuaikan kebutuhan jiwa kita Pak. Maksud hati itu jiwa. Jiwa kita sedang tenang apa sedang gelisah, lakukan yang sedang kita tenang ya, sudah berkurang masalah-masalah dalam hatinya. Ya, tadi satu lagi apa ya? Udah itu ya? Iya, jadi begitu Pak. Udah insya Allah baik semua deh. Bapak amalkan yang mana dulu ya. Amal dulu, boleh hajat dulu, boleh taubat dulu. Kalau saya sholat berjamaah itu Pak, sholat taubat dulu. Berjamaah. Enak Pak kalau berjamaah. Makanya sekali-kali ada yang berjamaah sini malam. Jam 2 mulainya. Mau nggak? Hah? Hari libur. Iya. Berjamaah enak. Ditambah sholat tasbih. Ada lagi? Ya, silakan. Insyaallah. Bila sholat berjamaah, tapi kita datang belakangan. Sedangkan di depan kita itu masih ada sahabat kosong. Kan saat bikin di belakang aja, saya ini yang harus dalam belakang ada bising. Kedua, orang sedang baca apa kan? Setelah tiba-tiba dia kan sujud. Apapun yang dibaca sudah Quran dan ayat berapa. Kalau seandainya kita tidak baca, bagaimana? Baik. Apabila kita sholat ya berjamaah ketinggalan atau tidak ketinggalan, tapi kita membuat saf baru sementara saf di depan masih ada, pendapat selain Imam Syafi'i itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak utama atau tidak dapat kesempurnaan sholat berjamaah, masih toleran, masih dikit agak longgar ya. Tidak dapat keutamaan atau kesempurnaan sholat berjamaah. Pasti ada kekurangannya. Apakah dia digodain setan Pak? Karena kalau sendirian itu rawan Pak, rawan setan. Iya, makanya membaurlah, berjamaahlah. Karena kalau sendirian itu rawan diganggu setan. Maka isi dulu saf yang terdepan, yang masih kosong. Nah, apabila
dia berprasangka nanti juga ada orang mau menemani saya. Nah itu kalau memang yakin, agak mendingan tuh, yakin ada yang menemani. Karena begini masalahnya Pak, kalau sudah rapi nih sholat penuh nih ya, pertama, lalu Bapak datang sendirian. Kalau diperkirakan nggak ada yang datang lagi, Bapak sunnah setelah takbir noel orang yang di depannya, suruh mundur ke belakang untuk menemaninya. Itu kalau paham Pak, kalau nggak paham ya jangan. Kalau paham, iya, makanya sekali-kali ada praktek seperti itu. Walaupun tutorial video gitu Pak. Ya, noel untuk menemani ke belakang. Bagaimana yang ini kosong? Geser Pak. Tek gitu. Jangan di tengah yang kosong, karena sab kedua atau sab berikutnya itu dari tengah mulainya, jangan dari pinggir, dari tengah. Lalu kanan kiri penuh gitu ya. Nah maka kalau sendirian diperkirakan nggak ada orang yang datang lagi, maka disunahkan ngajak orang di depannya untuk menemaninya baris di barisan berikutnya. Yang lainnya geser menyesuaikan, agak renggang, agak rapat, nanti juga penuh lagi. Dan dikit-dikit. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua. Nah, yang kedua saat membaca Al-Quran lalu ada sujud, iya, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat sajdah. Ayat sajdah itu ayat perintah sujud, Pak. Kalau bahasa mudah dicernanya gini, ayat Al-Quran nyuruh sujud. Di sananya yang diperintah bukan kita, bukan Pak. Ada nabi, ada orang soleh, ada perintah pada seseorang tertentu ya. Nah, perintah itu pada orang lain bukan kita, tapi Nabi mengamalkannya dan Nabi menjadi uswah kita, maka kita mengikutinya. Pada ayat berapa surat apa? Kurang lebih ada 15 surat, 15 ayat Pak. Nah, maka kalau saya jelaskan semuanya juga, saya juga masih meraba-raba nama-nama suratnya, tapi kalau baca Quran paham ini sudah paham, tapi menghafal nama-nama suratnya saya tidak punya kepentingan, maksudnya tidak ngoyo untuk menghafal. Yang penting paham ada ayat sajdah, di antaranya ada sujud, ada tulisan ayat sajdah Pak di Al-Qur'annya. Taruh Al-Qur'annya, sujud. Ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa sujudnya itu. Atau kalau susah, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Boleh juga subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah. Yang penting ada tasbihnya. Bahkan subhana rabbil azim juga sah, ya. Jadi sujud, habis sujud ya salam Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu namanya sujud tilawah. Kalau tidak baca, tidak mengapa, kan hukumnya sunnah. Hanya para ulama menganjurkan kalau tidak baca, kalau tidak sujud hendaklah mengganti dengan bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali sebagai pengganti daripada sujud tilawah. Kan tidak semua kita baca Quran di masjid, Pak. Ada kalanya sedang duduk di kantor, ada skalanya sedang di lapangan, kan bisa jadi kan ya. Dan enggak juga mau kelihatan eksklusif. Orang-orang enggak sujud, kita sujud enggak mau kelihatan eksklusif misalnya. Ya udah ganti aja dengan bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah begitu, insyaallah. Cukup? Iya, baik. Satu lagi. Sujud apapun, tilawah, syukur, ya, yang di luar sholat ya, di luar, kalau dalam sholat kan udah ada salamnya, itu rukunnya ada salamnya Pak. Minimal sekali, minimal bacaan bukan gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah cukup, harus ada salamnya. Sujud apapun, syukur maupun tilawah, walaupun tidak harus nengok itu kan hukumnya bukan rukun, tapi sunnah ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan ilmu dan amal soleh, serta juga memberkahi usia kita, kampung kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa idhi bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Waj'al amalana fi ridha wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.